Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami di sini dari kelompok 3 untuk tugas besar UAS Python. Jadi di sini kami akan membuat video tentang bagaimana kita bisa mendapatkan grafik, terus habis itu statistik. Setelah itu ada rata-rata, median, dan modus serta nilai yang paling banyak keluar. Maksudnya nilai minimum dan nilai maksimum. Di sini data yang kami gunakan adalah data daftar mahasiswa yang mendaftar himpunan. Nanti di sini datanya itu ada 9, yaitu pertama ada nama, kelas, angkatan, bulan lahir, tahun lahir, umur, jenis kelamin, nilai wawancara, dan lulus atau tidak lulus dari tes wawancara tersebut. Di sini izin perkenalkan, nama saya Muhammad Arjuna Rahel Kailang dengan NIM 23111011038. Teman saya Nama saya Bima Prasetyo dengan NIM 2311101051. Nama saya Kalia Humaida dengan NIM 2311101063. baik. Selanjutnya mungkin langsung saja untuk presentator pertama, silakan untuk mempresentasikan. Oke, yang pertama, di sini kita mempunyai coding untuk menginputkan data ke dalam file CSV. Di sini pertama ada import tkinter stk, itu merupakan library untuk menampilkan grafis. Kemudian from tkinter import message box itu untuk menampilkan pesan pop-up. Terus di sini CSV-nya untuk mengelola file CSV. Terus dev save data ini nanti yang bakal keluar buat kita inputin data. Terus nanti kita simpan datanya dengan memencet tombol simpan data. Lalu ada validasi data, if not all, sampai return ini. Gunanya untuk memeriksa apakah semua field sudah terisi. Nanti jika ada field yang belum kita isi, belum kita inputin datanya, akan muncul error. Kemudian, untuk mengecek apakah file CSV kosong, ini dari sini, codingnya dari file exist sampai pass. Jika belum ada file CSV, nanti filenya dibuat baru. Lalu ada fungsi untuk menyimpan data ke file CSV-nya. Ini membuka file dalam mode append. Terus dia bakal nyimpen data baru ke file CSV-nya. Kemudian ini digunakan ketika kita telah berhasil menyimpan datanya. Nanti muncul tulisan sukses, data berhasil disimpan ke dalam ini, file CSV-nya. Kemudian di sini ada buat window aplikasi dari root ini sampai sini. Itu untuk membuat window utama aplikasi sama mengatur judul window-nya. Ini di bagian input data. Lalu di sini ada dari label sampai entry digunakan untuk membuat label dan field input untuk setiap data. Di sini ada nama, kelas, angkatan, bulan lahir, tahun lahir, sampai lulus ya atau tidak. Di sini dia juga mengatur tata letak menggunakan grid, sama menyimpan semua entry dalam list. Lalu di sini ada tombol untuk menyimpan datanya pakai ini. Dari tombol simpan sampai sini. Sampai sini root main loop. Ini membuat tombol simpan data, mengatur posisi tombol, sama menjalankan aplikasi. Kita langsung coba run ya programnya.
Di sini ada nama, kelas, sampai lulus ya tidak. Kita coba input. Aku Kita simpan. Nah, ini akan muncul notifikasi data berhasil disimpan ke dalam data kelompok 3 CSV. Kita klik OK. Kita bisa nambahin data lagi di sini. Sebelumnya kan sudah ada ininya datanya. Kita lihat tadi Hana. Nah, Hana muncul di sini ya. Ini data yang udah saya inputkan sebelumnya ke dalam data kelompok 3 CSV. Itu saja penjelasan dari coding input data kelompok. Selanjutnya adalah coding analisis data kelompok yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah penjelasan kode secara baris per baris. Untuk baris 1 sampai 8 itu untuk mengimpor pustaka Python yang digunakan, termasuk Tinker, Pandas, Matplotlib, Seaborn OS, dan statistik. Untuk baris 10 sampai 14 itu untuk inisialisasi kelas utama Student Analysis Apps, membuat antarmuka pengguna dengan Tinker, mengatur judul jendela dan dimensi. Untuk baris selanjutnya 16 sampai 21 berfungsi untuk konfigurasi grid utama pada jendela root untuk memastikan responsivitas. Terus baris 23 sampai 25 membuat frame utama sebagai kontainer elemen UI lain. Untuk baris 27 sampai 36 memanggil fungsi untuk membuat elemen UI, yaitu input file, tab notebook, statistik, dan grafik. Untuk baris 38 sampai 39 yaitu memuat data default jika tersedia. Dilanjut untuk fungsi detailnya dengan teman saya. Untuk fungsi detailnya, yang pertama ada read file input frame, itu di baris 41 sampai 54. Ini membuat input untuk lokasi file CSV. Isinya ada label, terus entry input, dan tombol untuk memuat data. Selanjutnya ada dev create notebook self. Nah, ini ada di baris 56 sampai di baris 67. Nah, ini digunakan untuk membuat tab pada UI untuk statistik dan grafik. Setelah itu ada create statistic frame. Ini ada di baris 69 sampai 78. Digunakan untuk membuat area untuk menampilkan statistik dengan widget teks dan scroll bar. Lalu pada baris 80 sampai baris 96 ini difungsikan untuk membuat area untuk memilih jenis grafik dan menampilkan grafiknya. Jadi nanti grafiknya akan muncul karena ada codingan ini ya. Terus ada CSV, ini di baris 98 sampai baris 109. Nah, ini digunakan untuk memuat file CSV yang dipilih, terus habis itu untuk menangani error dan memproses data untuk digunakan. Setelah itu di baris 111 sampai 171. Nah, ini digunakan untuk menghitung statistik dasar ya teman-teman. Ya bisa dilihat. Jadi seperti di sini ya terlihat teman-teman, bisa digunakan untuk total mahasiswa keseluruhan, terus habis itu distribusi kelasnya, gender, umur, dan juga nanti nilai wawancaranya bisa keluar dari sini. Oke, hasil yang ditampilkan pada widget teks mungkin ada di plot graph
plot underscore graph ini di 173, baris 173 sampai 240. Nah, ini bisa dilihat-lihat ya, dev plot graph. Nah, ini digunakan untuk menampilkan grafik berdasarkan data menggunakan Seaborn dan Matplotlib. Jenis grafik mencakup distribusi kelas, gender, umur, dan data yang lain tadi yang ada 9 ya teman-teman. Nah, di baris yang terakhir ini, di baris 242 sampai 245, atau ini ada main, mungkin di bawah lagi apa ya. Nah, itu digunakan untuk menjalankan aplikasi saat script dipanggil langsung. Jadi ini dia tadi codingan untuk analisis data kelompok. Mungkin bisa ditunjukkan untuk grafik-grafiknya Mbak Kayla. Nah, oke, ini ada statistik data mahasiswa. Di sini terbaca dari data yang sudah kita inputkan, ada total mahasiswa yaitu 59, jumlah mahasiswa lulusnya ada 54, jumlah mahasiswa tidak lulusnya ada 5. Nah, ini untuk distribusi kelasnya ya. Yang kelas 12A ada 17, 11B, 16. Jadi kita bisa dilihat, kita sudah bisa langsung menguploadkan kemana saja data-data itu akan dibawa. Terus habis itu ada statistik angkatannya, ada angkatan tertua, angkatan termuda, dan modus angkatannya. Nah, ini ada juga statistik bulan lahir. Modus bulan lahir yaitu bulan Mei, bulan dengan mahasiswa terbanyak bulan Mei ada 9 mahasiswa, bulan dengan mahasiswa tersedikit ada di bulan Juli 2 mahasiswa. Nah, ini ada juga statistik tahun lahir. Ada tahun lahir tertua, tahun lahir termuda, dan modus tahun lahir. Nah, ini juga ada statistik umur. Ada rata-rata umur, terus habis itu ada median umur, ada modus umur, umur maksimum, dan umur minimum. Bisa kita baca semua di sini. Ada statistik nilai wawancara juga. Jadi ada distribusi gender juga. Ya, jadi teman-teman di sini data yang kita inputkan sudah terangkum menjadi satu. Ya mungkin untuk selanjutnya grafik bisa dibacakan oleh Mas Bimo, silahkan. Ya, ini sama sebelumnya dengan yang tadi dijelaskan Mas Juna, cuma ini dalam bentuk grafik. Sini untuk distribusi kelasnya bisa dilihat untuk 11B, terus ada distribusi dari angkatan, selanjutnya distribusi bulan lahir di sini. Terus ada distribusi tahun lahir dan juga distribusi umur. Selanjutnya distribusi gender. Nah, ini di sini distribusi gendernya udah jelas seperti yang tadi di statistik. Terus ada distribusi nilainya, nilai dari hasil wawancara. Nah, di sini untuk hasilnya, terus distribusi kelulusan. Nah, seperti ini. Ini sudah cukup lengkap sekali dan sama juga dengan statistik yang tadi dijelaskan oleh teman saya. Mungkin itu saja. Oke teman-teman, itu tadi mungkin yang bisa kita jelaskan dalam video tugas besar Python ini ya teman-teman. Jadi dari codingan yang sudah kami buat itu bisa mungkin nantinya diimplementasikan dalam sebuah perkantoran atau yang bisa digunakan seperti ketika ada suatu data itu bisa langsung kita tambahkan langsung manual dari aplikasi. Lalu setelah itu nanti data itu bisa kita olah dan kita mengerti gitu statistiknya dan grafiknya kita bisa lihat dan bisa dipresentasikan. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan dalam video yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.